Shalom dan salam damai sejahtera buat umat-umat Tuhan dimanapun berada. Kita bersyukur kepada Tuhan saat hari ini kita boleh belajar akan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Allah yang penuh kasih, kami bersyukur Tuhan saat hari ini kami boleh memiliki kesempatan untuk belajar akan firman-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, sehingga kebenaran Kristus yang nampak. Karena kami berdoa hanya di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Judul khotbah saya pada saat hari ini berjudul Misteri Setan Berlibur. Saudaraku, di sebuah negara, tepatnya di Swiss, ada seorang yang bernama Xavier Rosset. Dia adalah salah satu orang yang suka traveling, yang suka melakukan hal-hal yang baru di dalam hidupnya. Tapi pada kali ini sangatlah satu hal yang berbahaya bagi kehidupannya. Dia pergi berlibur di satu pulau yang sangat terpencil di negara Swiss itu, yaitu Pulau Tofua, tepatnya di Kepulauan Ha'apai, Tonga. Saudaraku, apa yang dia lakukan di Pulau Tofua ini? Dia berlibur atau melakukan petualangan selama 300 hari. Sangat lama, saudaraku. Dia melakukan petualangan ini oleh karena inisiatifnya untuk menunjukkan kepada semua orang bahwa dia bisa bertahan hidup di satu pulau yang sangat terpencil. Dia pun pergi di sana. Dia membawa peralatan-peralatan seperti benda tajam, P3K, dan tenaga surya untuk mengisi daya daripada kamera-kamera yang akan dibawanya. Saudaraku yang saya kasihi, pada hari pertama pun dia mulai memulayakan petualangan ini di Pulau Tofua ini. Dan di pulau ini, saudaraku, dia hanya hidup sendiri. Di pulau yang amat lumayan besar, dia tidak memiliki satu teman pun di sana. Pada hari pertama ketika dia tiba di pulau ini, dia mencari beberapa bahan makanan dan untungnya dia ketemu buah kelapa dan dia bisa makan dan minum sehingga dapat mensuplai akan protein di dalam tubuhnya. Ketika pada hari kedua dia sudah kehabisan makanan. Dia sudah berpikir bagaimana caranya saya bisa bertahan hidup di Pulau Tofua ini, saudaraku. Kalau dia tidak berjuang untuk bertahan hidup, maka dia akan mati di pulau tersebut. Karena dia tidak membawa bahan makanan, hanya membawa bahan benda-benda tajam, tenaga surya, dan lain-lain, termasuk P3K. Pada hari selanjutnya, saudaraku, untungnya di hari berikutnya, ada orang yang kebetulan lewat di pulau tersebut dan memberikan kepadanya alat pancing sehingga memudahkan dia untuk bertahan hidup dan menangkap ikan, memancing ikan. Satu hal yang dialami oleh Xavier Rosset ini adalah ketika dia menjalani hari-harinya selama jenjang waktu 300 hari atau 10 bulan, yang dia rasakan, saudaraku, kesepian. Yang sebelumnya dia bersosial dengan orang-orang di sekitarnya, tapi kali ini dia harus sendiri. Dia tidak memiliki seorang teman untuk berbicara, untuk berbagi akan hal-hal yang baru di dalam kehidupannya. Dia pun belajar akan dasar-dasar bertahan hidup seperti menyalakan api dan juga menyimpan air hujan dan membangun tempat berlindung, saudaraku. Dan Xavier memulai petualangannya dengan semangat walaupun di minggu-minggu pertama dia menghadapi akan kesulitan. Saudaraku yang saya kasihi, di dalam Alkitab dalam Wahyu pasal yang ke-20 ayat yang pertama dikatakan bahwa lalu aku melihat
seorang malaikat turun dari sorga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya, saudaraku. Yohanes kekasih melihat di dalam penglihatannya dari Pulau Patmos, bahwa dia melihat seorang malaikat yang turun dari mana? Dari sorga. Dia memegang yang pertama anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Apa tujuan daripada malaikat ini? Mari kita baca ayat yang kedua, saudaraku. Di dalam Wahyu pasal 20 ayat yang kedua dikatakan bahwa ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan setan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya, saudaraku. Malaikat yang Yohanes lihat dalam Wahyu pasal 20 ayat yang pertama, dan di ayat yang kedua ini Yohanes menjelaskan bahwa malaikat ini mengikat naga, si ular tua. Siapa si ular tua? Si iblis atau si setan, selama 1000 tahun lamanya. Dan ayat yang ketiga dalam Wahyu 20 ayat yang ketiga dikatakan bahwa lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa. Yang pertama, supaya dia jangan menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu, setelah 1000 tahun, ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya, saudaraku. Kita melihat tadi di cerita sebelumnya bahwa Syafir berlibur selama 300 hari. Tetapi di dalam kitab Wahyu ini, dalam Wahyu pasal 20 ayat 1-3, bahwa Yohanes kekasih melihat seorang malaikat yang turun dari sorga, dan dia memegang akan rantai dan mengikat si naga, si ular tua, iblis atau setan, selama berapa? Selama 1000 tahun lamanya. Kita akan mencari tahu apa maksud daripada 1000 tahun ini, saudaraku yang saya kasihi. Akan tetapi di dalam Wahyu kita mempelajari bahwa setan akan dirantai selama 1000 tahun lamanya. Apakah yang dimaksud dengan dirantai selama 1000 tahun lamanya? Waktu yang sangat-sangat lama dan bahkan berlipat-lipat daripada umur manusia. Namun sebelum kita mempelajari akan hal itu, ada beberapa pertanyaan yang harus kita perlu renungkan. Yang pertama, apa yang terjadi sebelum masa 1000 tahun itu? Yang kedua, apa yang terjadi selama masa 1000 tahun itu? Dan yang ketiga, dan apakah yang akan terjadi di akhir masa 1000 tahun itu? Dan pertanyaan yang terakhir, yang keempat, dan bagaimanakah keadaan manusia sebelum, selama, dan sesudah masa 1000 tahun itu? Saudaraku, kita melihat kembali kepada peristiwa sebelumnya. Di dalam Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-7-9, di sana kita melihat ayat yang ke-7 dikatakan bahwa maka timbullah peperangan di sorga antara Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, si ular tua atau iblis atau setan, dan naga itu dibantu oleh apa? Malaikat-malaikatnya. Di dalam ayat yang ke-8 dikatakan bahwa tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di surga, saudaraku. Dan ayat yang ke-9, dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Kita lihat di dalam Wahyu pasal 20 tadi, kita melihat seorang malaikat turun dari sorga. Dia mengikat setan ini dan merantainya selama berapa tahun? 1000 tahun. Nah, di dalam Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-7-9 ini, kita kembali pada peperangan yang terjadi di sorga, saudaraku. Dan setan dilemparkan ke bawah, ke bumi. Mari kita melihat selanjutnya. Dalam 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-9 dikatakan bahwa sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudaraku, ketika kejatuhan orang tua kita pertama di Taman Eden, setan akan
mencari mangsanya. Di sepanjang sejarah manusia, setan selalu berusaha untuk membuat umat-umat Tuhan atau pengikut-pengikut Yesus untuk melupakan Tuhan, untuk lebih fokus kepada berhala-berhala. Di dalam Alkitab ada begitu banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi di mana bangsa Israel sendiri pun bangsa pilihan Tuhan. Mereka berdosa oleh karena berhala-berhala di sekitar mereka. Umat-umat pilihan Tuhan, setan akan mengejar mereka. Alkitab katakan dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 9 tadi bahwa setan sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Teman-teman tahu, ketika singa melihat mangsanya, dia akan melihat gerak-gerik mangsanya itu sampai dia mendapatkan mangsanya ini. Saudaraku yang saya kasihi, sadarlah dan berjaga-jagalah. Firman Tuhan katakan, sadar dan berjaga-jaga, saudaraku. Tidak hanya sadar, tapi kita harus berjaga-jaga. Dalam artian bahwa bukan dengan kekuatan kita bisa melawan roh-roh di udara, tapi dengan kekuatan yang Tuhan berikan, saudaraku yang saya kasihi. Terang dan kegelapan selalu berperang di sepanjang sejarah umat manusia, antara Kristus dan setan, penguasa gelap dan penguasa terang, antara kebenaran dan ketidakkebenaran. Terjadi peperangan di sepanjang sejarah manusia. Setan akan berusaha membunuh umat-umat Tuhan, akan membuat mereka berpaling daripada kebenaran. Setan akan berusaha membuat umat-umat Tuhan menyangkal kebenaran, menyangkal Kristus dalam iman mereka. Saudaraku yang saya kasih, yang pertama, tujuan setan yang pertama, dia akan membinasakan semua umat manusia. Alkitab katakan bahwa setan adalah pembunuh dari awal. Setan telah membuat orang tua pertama kita jatuh, Adam dan Hawa. Dia menyesatkan semua bangsa, saudaraku. Yang kedua, kita melihat di dalam kitab Ayub. Ketika Tuhan mengizinkan setan untuk mencobai Ayub, setan berusaha membuat Ayub supaya menyangkal Tuhannya melalui istrinya. Setan akan mencari, mempelajari kelemahan-kelemahan manusia untuk membuat mereka menyangkal iman mereka. Kita melihat setan mencobai Daniel sampai Daniel dimasukkan dalam lubang singa. Tetapi ingat, ketika setan mencobai umat-umat Tuhan di sepanjang sejarah manusia, Tuhan selalu bekerja di dalam kehidupan mereka. Sekalipun besar kuasa setan, tapi ketika Anda dan saya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, maka kemenangan akan menjadi bagian kita. Saudaraku yang saya kasihi, di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1-3 kita melihat adalah janji Tuhan bahwa kesusahan yang kita alami di atas muka bumi ini, kesusahan atau perjuangan setan di atas muka bumi ini akan berakhir di satu kali kelak atau waktu yang Tuhan telah tentukan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1-3. Dikatakan bahwa janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ, apa yang Yesus katakan? Untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudaraku, satu janji Tuhan yang sangat luar biasa, bahwa kesusahan yang kita alami saat ini tidaklah selama-lamanya berlangsung. Yesus memiliki satu janji dalam kehidupan kita, bahwa Dia akan datang kembali untuk menjemput Anda dan saya. Dan satu hal yang harus kita lakukan adalah respon kita menerima akan kebenaran di dalam kehidupan kita, menerima Yesus. Alkitab katakan, siapa yang memiliki anak, ia memiliki hidup.
Dan siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Dalam kata lain, siapa yang memiliki Yesus, karakter Yesus dalam kehidupan, pikiran, dan tindakannya, maka dia akan memiliki hidup. Karena begitu besar kasih Allah. Allah mengasihi kita. Allah tidak akan membiarkan penderitaan berlangsung selama-lamanya. Satu hal yang membuat saya yakin bahwa Yesus akan datang lagi. Kalau Yesus berani datang untuk mati bagi kita atau bagi Anda dan saya, Yesus pasti akan datang hanya menjemput Anda. Masa Yesus sudah datang? Yesus akan datang segera, saudaraku. Peristiwa di akhir zaman ini menunjukkan bahwa kedatangan Yesus akan datang segera. Saudaraku yang saya kasihi, di dalam Yohanes pasal 5 yang ke-28-29 ada dua jenis kebangkitan yang terjadi ketika Yesus datang kedua ini. Yang pertama, ayat yang ke-28 dikatakan bahwa janganlah heran akan itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Ayat yang ke-29, dan mereka yang telah berbuat baik akan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Yang pertama, kebangkitan untuk hidup yang kekal. Yang kedua, kebangkitan untuk apa? Dihukum. Mari kita akan melihat kapan terjadi kebangkitan yang hidup yang kekal dan kapan terjadi kebangkitan untuk dihukum, saudaraku. Kita buka kitab kita dalam Wahyu pasal yang ke-20 ayat yang ke-6. Dikatakan bahwa berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia atau dengan Yesus 1000 tahun lamanya. Yang pertama, ketika Yesus datang kedua kali di atas muka bumi ini, di tangannya yang kedua kali, maka akan ada satu kebangkitan. Itu kebangkitan yang pertama sesuai dengan Wahyu pasal 26, itu bangkit untuk selamat. Berbahagia dan kuduslah ia, saudaraku. Tetapi ada satu kebangkitan lain, kebangkitan yang kedua yang akan terjadi di akhir masa 1000 tahun ini. Mari kita membaca kitab kita. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. Di sini dikatakan apa yang terjadi pada orang yang mati dalam Kristus. Kita melihat dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-52b. Sebab nafiri akan berbunyi, dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Umat-umat Tuhan yang mati dalam Kristus akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak binasa seperti tubuh jasmani kita saat ini. Tuhan akan merubah tubuh kita dan tubuh kemuliaan, dan kita akan hidup selama-lamanya di dalam kerajaan surga. Mari kita buka kitab kita dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-16. Sebab pada waktu tanda diberi, itu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Yang pertama, ketika Tuhan datang kedua kali, orang-orang benar dalam Kristus akan dibangkitkan, dan mereka akan diubah dari tubuh yang dapat binasa menjadi tubuh yang tidak dapat binasa, dari tubuh yang dapat mati menjadi tubuh yang tidak dapat mati. Saudara yang saya kasih, di dalam ayat yang ke-17 1 Tesalonika 4 yang ke-17 dikatakan bahwa sesudah itu, ini kita melihat apa yang terjadi bagi orang yang masih hidup pada waktu kedatangan Kristus yang kedua kali. Sesudah itu, kita yang hidup dalam Kristus, yang beriman sama Yesus, yang menerima Yesus, yang memiliki anak dalam kehidupannya, karakter Yesus dalam pikirannya, dikatakan bahwa yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa.
demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Yang pertama, dalam kebangkitan, yang dalam kedatangan Yesus yang kedua kali, yang pertama, orang yang mati dalam Kristus akan bangkit, dan orang yang masih hidup di dalam Kristus akan diubahkan. Inilah kebangkitan yang pertama. Bagaimana dengan orang yang mati di luar Kristus, saudaraku? Di dalam Wahyu pasal yang ke-20 ayat yang kelima, dikatakan bahwa tetapi orang yang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa 1000 tahun. Oke, saya akan menyederhanakannya seperti ini. Ketika Yesus datang kedua kali, orang yang mati dalam Kristus akan bangkit. Orang yang hidup dalam Kristus akan diubahkan. Oke? Nah, sedangkan orang yang mati di luar Kristus, mereka tidak akan bangkit sebelum masa berakhir 1000 tahun ini. Dan bagaimana dengan orang yang jahat yang masih hidup saat kedatangan Yesus yang kedua kali? Di dalam Wahyu pasal 6 ayat yang ke-16 dikatakan bahwa dan mereka berkata kepada gunung-gunung ini orang-orang yang masih hidup ketika Yesus datang kedua kali. Dikatakan bahwa dalam Wahyu pasal 6 ayat 16, dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Saudaraku, yang terjadi, orang yang mati di luar Kristus ketika Yesus datang kedua kalinya, mereka tidak akan bangkit sebelum berakhir masa 1000 tahun ini. Dan yang kedua, yang hidup di luar Kristus ketika Yesus datang kedua kalinya, mereka tidak akan sanggup melihat kemuliaan Yesus ketika Yesus datang di atas awan-awan bersama dengan berlaksa-laksa malaikat, saudaraku. Saudaraku yang saya kasihi, di awal tadi kita melihat bahwa ada seorang malaikat yang mengikat setan. Dia selama berapa? Selama 1000 tahun. Kita belajar bagaimana orang yang mati dalam Kristus akan dibangkitkan di awal 1000 tahun itu. Yang mati dalam Kristus, yang masih hidup, dibangkitkan dan diubah, menyongsong Tuhan di angkasa. Dan di akhir masa 1000 tahun itu, di dalam Wahyu katakan bahwa orang-orang yang jahat, yang mati di luar Kristus akan dibangkitkan dan mereka akan dihukum, saudaraku yang saya kasihi. Dan satu hal yang terjadi di masa 1000 tahun ini, setan akan dirantai, dalam artian dia dirantai dengan kondisi. Ingat pekerjaan setan di dalam kitab Petrus tadi katakan bahwa dia mengaum-ngaum mencari mangsanya. Dia menyesatkan umat Tuhan dari sepanjang sejarah manusia. Tujuan setan di dalam akan kehidupan di atas muka bumi ini, dia akan berusaha membuat sebanyak mungkin umat Tuhan, pengikut Yesus di sepanjang sejarah manusia, untuk berbalik menyangkal iman mereka, untuk menolak Yesus dalam kehidupan mereka. Inilah tujuan besar setan. Pikiran inilah yang menjadi pusat perhatian setan, saudaraku. Dia akan mencari cara untuk membuat pikiran semua umat manusia di dalam membuat keputusan untuk menolak Yesus. Setan akan menciptakan berbagai macam hiburan di sekitar kita, saudaraku. Setan akan menawarkan hal-hal yang menarik sama kita, saudaraku. Dan hal yang pertama yang harus kita perlu perhatikan bahwa jikalau kita tidak memiliki Yesus di dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan memiliki sebuah kemampuan
untuk menolak akan tawaran setan. Tawaran setan di atas muka bumi ini menarik. Ketika setan mencoba Yesus di padang gurun 40 hari 40 malam lamanya, dia menawarkan akan kerajaan dan seisi dunia, saudaraku. Dia menawarkan sebuah kedudukan, sebuah posisi, saudaraku. Saya tidak mengatakan bahwa Anda tidak boleh mencari kedudukan. Tapi ketika Anda menjadi seorang pemimpin, ketika Anda memiliki sebuah kedudukan yang tinggi dalam sebuah perusahaan dimanapun Anda bekerja, setan akan berusaha menggunakan kesempatan itu membuat Anda menjadi tinggi hati. Kejatuhan Lucifer di sorga, di dalam Yeskiel katakan bahwa dia jatuh karena kesombongannya. Dia fokus pada dirinya sendiri. Dia mau supaya malaikat sorga menyembah dia, saudaraku. Dia tidak mau malaikat-malaikat menyembah kepada Kristus. Itulah masalah yang sama di atas muka bumi ini, saudaraku, antara penyembahan kepada Tuhan atau penyembahan kepada setan. Pilihan diberikan kepada saudara dan saya. Apakah kita memilih Kristus dan setan dalam kehidupan kita? Satu hal yang mau saya katakan kepada kita semua, bahwa Yesus akan datang segera. Di dalam Wahyu pasal yang ke-22, teman-teman akan melihat bagaimana Yesus mengatakan beberapa kali, "Aku akan datang segera. Sesungguhnya aku akan datang segera." Dan di akhir daripada Alkitab itu sendiri, dalam Wahyu pasal yang ke-22 ayat yang ke-21, amin, datanglah Tuhan Yesus. Satu pengharapan bagi seluruh umat manusia. Jangan khawatir, jangan kehilangan harapan, saudaraku. Marilah kita menanamkan pengharapan kita kepada Yesus, satu-satunya yang dapat menolong kita dari kuasa kegelapan. Saudara dan saya saat ini mengalami kesusahan dan penderitaan. Tapi satu hal yang kalian harus tanamkan, bahwa Yesus yang telah mengalahkan setan, yang telah mengusir setan dari sorga, yang telah mati bagi Anda dan saya. Yesus yang mengasihi Anda dengan kasih agape, sebuah kasih yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Yesus yang sama akan datang menjemput Anda dan saya, dan kita akan hidup bersama dengan Yesus di dalam kerajaan sorga, saudaraku. Saudaraku yang saya kasihi, di dalam sebuah kehidupan orang-orang Buddha di akhir zaman ini, orang-orang Buddha adalah tujuan setan untuk menyesatkan mereka. Orang-orang Buddha yang memiliki semangat yang luar biasa. Setan akan berusaha menghancurkan akan pikiran orang Buddha ketika mereka mau datang kepada Yesus. Inilah sebuah realita yang terjadi di sekitar kita. Pertanyaan yang mau saya tanyakan kepada Anda dan saya, apakah kita mau memilih Yesus? Ku memilih Yesus dari semua. Sanggupkah kita berkata dalam hati kita bahwa kita lebih memilih Yesus daripada kesenangan dunia? Apakah dalam setiap keputusan kehidupan kita, kita berkata, saya memilih Yesus dari semua yang ada di dunia ini. Saya mau mengikuti Yesus apapun yang terjadi. Sanggup kita berkata, keputusanku mengikuti Yesus. Ku tak ingkar. Saudaraku yang saya kasihi, firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita bahwa untuk selalu memandang kepada Yesus, maka seluruh kesenangan dunia dan semua kesusahan akan hilang di dalam kemuliaan Yesus. Yesus akan datang segera. Bersiaplah, saudaraku. Mari kita tetap setia, semakin setia dalam kebenaran. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, firman yang sangat luar biasa mengingatkan kami bahwa kami harus setia kepada Tuhan di tengah-tengah kegelapan di dunia ini. Tuhan, setan akan berusaha mengejar kami, membuat kami untuk menjauh daripada Tuhan. Tapi kami memiliki Yesus yang telah menang dan akan datang kembali menjemput kami umat manusia. Terima kasih Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan memberkati.